Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dari kelas PAI 4A nomor MPM 191063111011. Yaitu di sini saya akan menjelaskan hasil belajar yang kemarin dari pertemuan 8 sampai pertemuan 13. Nah, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pertemuan 8. Pertemuan 8 itu membahas tentang judulnya itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah keberagaman budaya, suku dan agama dan juga yang lainnya. Nah, di sini tujuan pendidikan multikultural ini sebagai pendidikan untuk tentang keberagaman, yaitu yang dimana yang pertama yaitu untuk mengenal, yang kedua memahami, yang ketiga mengimplementasikan. Mengenal, yang dimaksud mengenal ini yaitu kita terjun ke masyarakat ini, kita terjun ke masyarakat, kita harus mengenal perbedaan-perbedaan yang ada di masyarakat tersebut. Nah, yang kedua yaitu sesudah kita mengenal, kita harus memahami, orang A ini agamanya Islam dan orang B itu beragama Kristen dan juga yang lainnya. Kita harus memahami. Nanti outputnya setelah memahami yaitu kita bisa yang namanya toleransi. Terus yang ketiga yaitu mengimplementasikan, dengan bentuk kita bisa bertoleransi dan juga bertanggung jawab. Nah, itu pertemuan yang ke-9 yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan yang pintar dan juga sangat banyak karyanya pada zamannya, dan juga mungkin beberapa orang sampai sekarang masih memakai pemikiran tersebut, yang dimana menghasilkan karya yaitu yang pertama kitab Muqaddimah, yang kedua kitab Al-Ilbar, yang ketiga kitab Al-Ta'rif. Nah, yang dimana kita belajar tentang konsep pendidikan yang dipakai oleh Ibnu Khaldun. Nah, di sini konsep pemikiran Ibnu Khaldun bukan semata-mata hanya untuk aktivitas perenungan atau perenungan diri, tetapi sekaligus prakteknya atau kita memahami gejala-gejala sosial yang ada di sekitarnya. Nah, itu konsep pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, tujuan pendidikannya itu yang pertama yaitu menyiapkan seseorang dari segi keagamaannya dan juga segi akhlak. Nah, ini saling keterkaitan, dan juga Ibnu Khaldun ini berpikiran ini sangat penting untuk disampaikan ke generasi selanjutnya, itu dengan melalui pendidikan. Nah, pertemuan yang ke-10 yaitu tentang pendidikan menurut Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di Provinsi Garbiyah, Mesir pada tahun 1849. Beliau merupakan yang mengemukakan pendapat tentang pendidikan, dan banyak sekali perubahan dunia Islam dengan pendapat beliau. Contohnya, pendapat beliau yaitu pendidikan itu dibagi 3 masa atau 3 umuran. Jadi masa menengah, masa awal atau masa awal atau masih kecil. Nah, itu menurut Muhammad Abduh yaitu dengan tujuannya itu memberantas buta huruf, atau kita bisa minimal bisa membaca tulisan dan juga mengkomunikasi lewat tulisan. Setelah kita sudah bisa membaca dan juga bisa komunikasi lewat tulisan, lanjut ke tingkat menengah, yang dimana tingkat menengah yaitu setelah kita bisa baca dan juga komunikasi, tinggal kita langsung terjun ke masyarakat. Apa saja nih ya masalah-masalah yang ada di masyarakat, nah kita ikut campur, dan ini mendidik kita untuk bertanggung jawab diri sendiri dan juga terhadap masyarakat. Nah, yang ketiga, setelah kita belajar tentang kemasyarakatan, ke selanjutnya itu ke tingkat tinggi, yaitu menjadi pemimpin-pemimpin yang ada di masyarakat, dan juga pemimpin-pemimpin yang ada minimal di keluarga dan juga
yang lebih luas pemimpin yang ada di masyarakat. Nah, menurut Muhammad Abduh mencetak untuk pemimpin yang berkualitas. Terus pertemuan 11 yaitu pendidikan menurut Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta tahun 1869. Ayahnya yang bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman. Tujuan pendidikan yang pertama pendidikan moral, yang kedua pendidikan individu, yang ketiga pendidikan masyarakat. Pendidikan moral itu secara umumnya itu bisa dari pendidikan individu dan juga pendidikan banyakan atau bermasyarakat. Nah, pendidikan moral ini sangat penting untuk ditanamkan setiap per individu atau setiap masyarakat untuk bisa ke tahap selanjutnya, yaitu pendidikan individu yang secara luas. Nah, terus yang kedua pendidikan individu mengajarkan kita tanggung jawab, mengajarkan kita tentang hal kebaikan, dan juga sama juga yang ketiga pendidikan masyarakat, yang dimana kita harus mengetahui apa yang saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pertemuan yang ke-12 yaitu pendidikan menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, kita sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari itu merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, banyak sekali karya-karya beliau yang masih dipakai sampai sekarang, yaitu yang pertama yaitu kitab Ta'lim wa Ta'lim. Nah, ini membahas tentang etika-etika kita dalam belajar. Contohnya kita pemikiran beliau itu, contohnya etika seorang guru harus bagaimana gitu dalam mengajarkan, dalam mengajarkan atau belajar dia sebelum dia mengajar. Nah, terus yang kedua etika guru dalam mengajar. Etika guru dalam mengajar, kita harus bagaimana nih guru ini bisa nanti ada batasan-batasannya, apa yang nggak boleh yang dilakukan oleh guru terhadap murid ataupun yang lainnya. Nah, terus yang ketiga tentang etika bersama murid. Nah, terus yang keempat etika terhadap buku, alat, dan yang lainnya, yang dimana semua etika-etika ini diajarkan tujuannya itu hanya satu, untuk menjadi akhlak yang beretika atau yang bermoral dalam belajar mengajar, nanti supaya kita terbawa dalam kita terjun ke masyarakat. Nah, itu. Terus yang ketiga yaitu pertemuan selanjutnya itu pertemuan ke-13 yaitu tentang Persis atau yang berjudul Persis. Nah, sejarah berdirinya Persis yaitu yang dimana tujuannya ini Persis berdiri untuk membersihkan bid'ah, kufarat, dan syirik. Nah, di sini pada bahasa dahulu menurut pendiri Persis banyak sekali tentang bid'ah atau tentang kufarat atau syirik. Nah, ini dengan adanya Persis ini menurut beliau ini harus diberantas biar kita mempersatukan Islam ke khilafah. Ini tujuan utamanya. Tapi semakin kesini semakin berkembang, akhirnya ada yang saya baca ada runtuhnya atau kegagalannya dalam Persis ini, dimasukinya paham-paham komunis yang dimana paham komunis ini tidak diterima di Indonesia. Nah, jadi yang awalnya untuk memberantas bid'ah semakin melebar. Jadi lah pas keluarnya undang-undang yang dimana mau dibubarkannya Persis, itu antara lainnya mungkin ada beberapa alasan itu yang saya tahu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu pertemuan 14
yaitu pemikiran Muhammad Iqbal. Langsung saja ke inti poinnya, yaitu konsep pendidikan Muhammad Iqbal itu sama saja seperti para tokoh-tokoh yang lainnya, yaitu ya kayak pendidikan watak, dua toleransi dan juga yang lainnya. Jadi semua pelajaran, semua pemikiran ini sama bertujuannya itu untuk manusia menjadi yang berakhlak atau yang bermoral sesuai ajaran Nabi atau Al-Quran atau As-Sunnah atau ijtihad. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.